Assalamualaikum Besti. Besti, seperti kita tahu, Indonesia terdiri dari masyarakat yang beragam, mulai dari suku, ras, hingga budayanya. Makin kesini, generasi muda udah mulai banyak yang meninggalkan budaya karena perkembangan zaman. Gimana ya tanggapan Besti kita? Kita tanya yuk. Apa aja budaya-budaya adat yang kamu ketahui? Aku tahu budaya adat Jawa. Budaya wayang termasuk budaya adat Sunda. Soalnya Sunda itu khas dari ayah saya. Menurutmu, perlukah kita melestarikan budaya adat? Menurut saya perlu banget tentunya, soalnya adat itu kan menjadi identitas atau ciri khas suatu daerah ya. Tentunya itu harus selalu dilestarikan, soalnya kalau enggak pasti kelamaan itu generasi selanjutnya mungkin bisa bakal lupa dengan identitas satu daerah tersebut. Menurut aku ada yang perlu, ada yang enggak. Jadi budaya adat ini kan banyak banget. Nah, terus budaya adat yang perlu dilestarikan itu adalah budaya adat yang memang dia itu tidak menyimpang dari syariat Islam. Nah, kalau misalkan dia menyimpang, lebih baik untuk ditinggalkan. Tentu saja harus wajib, karena jika budaya itu hilang, kita tidak akan tahu apapun, dan generasi muda akan lupa tentang budayaan. Bagaimana cara kita melestarikan budaya adat? Yang pertama itu toleransi, karena toleransi itu sangat penting buat manusia. Dengan cara menontonnya mungkin mensupport yang pelajari. Mengenalkan budaya-budaya kita pada orang asing maupun pada anak zaman sekarang. Sebagai seorang muslim, apakah budaya-budaya adat yang kamu sebutkan tadi sesuai dengan ajaran Islam? Iya, Mungkin sesuai, karena tidak merugikan agama kecuali pada pakaian yang mungkin lebih harusnya tertutup. Apa yang membuatnya sesuai atau enggak dengan ajaran Islam? kurang tahu. Sesuainya kalau untuk pakaian mungkin karena kebaya terlalu sedikit terbuka, dan bolehnya karena mungkin seperti rumah adat, makanan, dan kebiasaan itu masih mencerminkan agama. Yang saya ketahui itu kayak Sunan Ampel, kan ada wayangnya. Bagaimana harusnya seorang muslim memandang atau bersikap terhadap budaya adat? Bersikap tidak berlebihan dan masih bisa mencampurkan agama dengan adat dengan baik tanpa harus merubahnya terlalu banyak. Seharusnya seorang muslim itu bisa memilah dan memilih ya, mana budaya yang memang dia itu masih bisa untuk dilaksanakan, yang tidak crash dengan syariat-syariat Islam, sehingga ketika melaksanakan budaya-budaya adat itu tidak menambah dosa dan tidak mengurangi keimanan kemuslimannya itu. Kalau menurut saya sebagai seorang muslimah tentunya kita harus tetap melestarikan adat, tapi kita sebagai seorang muslim juga harus sadar yang mana adat yang bisa kita lestarikan dan mana yang mungkin perlu kita cukup hormati aja. Soalnya kita juga tidak bisa menjudge ataupun menghina apa yang udah menjadi identitas dari daerah kita. Bismillahirrahmanirrahim, Sobat Muslimah rahimakumullah. Semoga selalu dalam kebaikan dan tetap semangat mengkaji Islam. Sobat Muslimah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negeri kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang terhampar dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai suku bangsa, agama, budaya, dan adat istiadat yang beragam pula. Tidak dapat dimungkiri memang, beragamnya suku bangsa di negeri ini menjadi suatu keunikan tersendiri dan menjadi objek menarik untuk diperbincangkan. Salah satu di antaranya adalah budaya nenek moyang negeri ini. Secara umum, istilah budaya merupakan sebuah gaya hidup yang berkembang di dalam suatu kelompok atau suatu masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Umumnya, budaya ini menciptakan sebuah adat istiadat yang nantinya akan diterapkan oleh masyarakat ke semua aspek kehidupan. Lalu, adat tersebut harus dipatuhi juga oleh masyarakat yang ada di dalam kelompok tersebut, walaupun tidak ada hukum tertulis tentang penerapannya. Nah, Sobat Muslimah,
Adanya konsep nasionalisme yang dijunjung tinggi sebuah bangsa, pada akhirnya ada ajakan yang terus digembar-gemborkan untuk tidak meninggalkan budaya nenek moyang, akan tetapi harus dilestarikan. Lalu bagaimana sebenarnya Islam memandang tentang budaya nenek moyang ini? Budaya atau adat istiadat atau diistilahkan dalam bahasa Arab sebagai al-adat atau al-urf adalah produk pemikiran. Hanya saja tidak dalam bentuk materi, tetapi non-materi. Karena itu, adat atau budaya adalah bagian dari peradaban atau hadoroh, bukan madaniyah atau produk materi. Sebagai produk pemikiran, budaya atau adat istiadat lahir dari akidah tertentu. Karena itu, ketika budaya ini tidak bertentangan atau sesuai dengan syariat Islam, tidak bisa serta-merta diklaim sebagai bagian dari Islam. Karena budaya tersebut lahir dari akidah lain, bukan dari akidah Islam. Misalnya sesajen yang pernah ramai diperbincangkan, maka ini termasuk budaya yang bertentangan dengan Islam, maka umat Islam tidak boleh mengambilnya. Di samping itu, adat atau budaya tidak memiliki akar atau usul, baik dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun ijma sahabat. Karena itu, adat atau budaya tersebut sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai dalil syariah. Pasalnya, apapun tidak diakui sebagai dalil syariah kecuali dinyatakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih dari itu, urf atau budaya adalah perbuatan yang dilakukan terus-menerus. Telah kita pahami bersama bahwa semua perbuatan, apapun bentuknya, harus dilaksanakan berdasarkan syariat Islam. Ini karena setiap muslim wajib melaksanakan perbuatannya mengikuti perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya syariat Islam yang harus menjadi patokan adat ataupun budaya, bukan sebaliknya. Karena itulah adat atau budaya tidak bisa dijadikan sebagai dalil maupun kaidah syariah. Tidak dapat dimungkiri bahwa terkadang tradisi dan budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat ada yang menyalahi syariat. Akan tetapi kadangkala tidak. Nah, jika menyalahi syariah, maka syariah datang untuk membersihkan atau mengubahnya. Hal ini karena di antara tugas syariah adalah mengubah tradisi atau budaya yang rusak, bukan memeliharanya. Jika adat atau budaya tersebut tidak menyalahi syariah, maka hukumnya ditetapkan berdasarkan dalil dan ilat syariah, bukan berdasarkan tradisi atau budaya tersebut. Karena itu, syariahlah yang menjadi patokan bagi tradisi atau budaya dan bukan sebaliknya. Dengan demikian, telah sangat jelas bahwa jika tradisi atau budaya tersebut tidak bertentangan dengan akidah Islam dan digali dari hukum-hukum Islam, maka boleh saja untuk diambil dan diamalkan. Sebaliknya, jika budaya atau tradisi tersebut bertentangan dengan Islam dan atau lahir dari selain akidah serta hukum Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum muslimin untuk mengambil maupun menerapkannya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Barang siapa mencari din atau agama dan sistem hidup selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima apapun darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." Quran Surat Ali Imran ayat 85. Hal ini pun dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang tidak ada dasar daripadanya, maka itu tertolak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah sobat muslimah, sesungguhnya telah sangat jelas bagaimana Islam memandang tradisi atau budaya. Kalaulah budaya atau adat ini tidak bertentangan dengan Islam, maka diperbolehkan untuk mengambil dan menerapkannya berdasarkan dalil syara, bukan budayanya. Sedangkan jika budaya tersebut bertentangan dengan Islam, maka tidak boleh mengambilnya. Disinilah pentingnya membentengi para generasi muda muslim dari berbagai budaya selain Islam, baik itu budaya asing ataupun budaya nenek moyang kita. Jangan sampai terjebak dalam suatu aktivitas yang bertentangan dengan Islam, bahkan menjauhkan diri dari ajaran Islam
akibat ketidakfahaman. Karena sekali lagi, bahwa budaya tidak boleh dijadikan sebagai pijakan kita dalam melangkah. Akan tetapi, syariat Islam sajalah yang harus kita jadikan pijakan dalam berbuat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dengan bekal pemahaman inilah sudah seharusnya umat Islam, terlebih generasi muda muslim, waspada terhadap pernyataan beberapa pihak atau berbagai seruan nasionalisme yang seolah-olah membela Islam dan menyatukan keberagaman. Padahal justru yang terjadi adalah toleransi yang kebablasan dengan mengatasnamakan budaya. Nah, sobat muslimah, disinilah pentingnya kita semua untuk terus mengkaji Islam kafah dengan serius dan intensif. Hanya dengan bersungguh-sungguh belajar dan mengkaji Islam kafah, maka umat Islam terlebih generasi muda muslim akan semakin faham tentang Islam yang benar. Kemudian menjadikan apa yang dipelajarinya ini sebagai pijakan dalam melangkah menjalani kehidupan. Dan selanjutnya ia akan mendakwahkan kepada orang-orang di sekitarnya sehingga mereka pun faham Islam kafah. Dengan demikian, umat Islam tidak akan mudah terkecoh atau terjebak oleh tipu daya orang-orang yang hendak menjauhkannya dari pemikiran Islam yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata nggak semua budaya itu harus kita lestarikan, Besti. Sebagai seorang muslim, udah seharusnya kita memandang segala sesuatu dengan kacamata Islam ya. Nah, biar kita paham syariat dan istiqomah dalam ketaatan, kita harus belajar Islam secara kafah bersama kelompok dakwah Islam ideologis dan mendakwahkannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.